Menyebut nama Lipo artinya menyebut satu kekuatan kapital yang sepanjang sejarah politik Indonesia punya pengaruh kuat di dalam pembentukan kebijakan. Dan ya bahkan sebelum Pak Harto sebetulnya ini keluarga yang mapan dan berinvestasi di dalam banyak sektor, hampir semua sektor, industri, properti, energi, macam-macam itu. Tetapi kita selalu melihat pertemuan antara keluarga Lipo ini dengan Pak Jokowi di dalam konteks. Politik itu kan selalu harus dianalisis di dalam konteks dan di dalam kontradiksi. Dua kategori itu memungkinkan kita melihat secara lebih mendalam apa sebetulnya pesan dari pertemuan itu. Tentu kita mengerti bahwa kapasitas keluarga Lipo ini untuk mengguncang ekonomi atau menstabilkan ekonomi, membantu proyek-proyek pemerintah atau mengambil keuntungan dari proyek-proyek pemerintah, kan kontroversi selalu ada di situ. Bahkan kalau mau lebih jauh, grup Lipo juga diberitakan di dalam politik Amerika karena salah satu keluarga Lipo, Pak James Riyadi, sangat dekat dengan keluarga Clinton yang kemudian jadi soal sebetulnya dalam pemilihan presiden Amerika, bahwa James Riyadi menyumbang sangat banyak, bahkan mungkin melampaui batas yang dimungkinkan dalam politik Amerika, itu menyumbang pada pemilihan presiden Clinton. Jadi kita mesti baca bahwa ini ada satu kapital yang operasinya global dan tiba-tiba ada di Solo, kan itu konteksnya tuh. Kata lagu What's Going On. Nah, kita mau lihat soal ini di dalam konteks hari ini, bahwa seorang Pak Aguan misalnya diwawancara oleh Tempo dan entah slip of the tongue atau betul-betul kejujuran atau terpancing untuk bicara dengan Tempo, lalu mulai terbuka yang kita sebut sebagai relasi antara pengusaha dan penguasa, relasi antara kekuatan modal, kapital dan politik, kan itu dasarnya. Nah, sampai sekarang orang masih cari majalah Tempo dan mungkin udah dicetak berkali-kali dan laku terus. Jadi kita mau lihat itu sebagai kepentingan publik. Publik ingin tahu apa sebetulnya latar Pak Aguan sehingga bicara dalam kejujuran, atau Lipo akhirnya sekarang datang ke Solo. Jadi koneksi-koneksi itu yang kita sebut konteks dari kehadiran keluarga Lipo itu ke Solo. Nanti kita lihat kenapa ke Solo, kenapa tidak ke Sentul, misalnya, Sentul, Hambalang maksud saya, ke tempat Pak Prabowo, karena rumah saya juga ada di Sentul. Coba mari kita bahas lebih dalam ya, Bung Rocky, fenomena kedatangan Muchtar Riyadi ke rumah Jokowi, dan juga kita melihat adanya perbedaan paradigma yang sangat jelas antara pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini berbeda jauh lah ya. Pertanyaannya, mengapa kemudian tokoh senior sekelas Muchtar Riyadi yang tadi dia jam terbangnya lobby-lobby politik ini kelasnya global sampai Amerika, dan dia bisa keluar masuk Gedung Putih di eranya Clinton, itu sekarang malah memutuskan bertemu dengan Pak Jokowi dan bukan bertemu dengan Pak Prabowo? Oke, tadi saya terangkan bahwa politik itu harus dibaca di dalam dua aspek. Aspek konteksnya, itu latar dari suatu peristiwa politik, lalu aspek kontradiksi, yaitu pertanyaan apa yang memungkinkan kita melihat lebih jauh dengan membayangkan hal-hal yang kontradiktif sebetulnya. Kalau konteksnya tadi, saya kira ada upaya dari yang kita sebut oligarki, yang kekuatan modalnya mulai mengalami sebetulnya agak terancam karena ada langgam, sebut aja gimmick politik baru di dalam kabinet yang menghendaki ada keadilan sosial, menghendaki ada pemerataan, menghendaki ada ekonomi yang harus pro pada rakyat. Kan new grammar dari Prabowo administratif ini memungkinkan kita membaca akan ada arah lain di dalam pembangunan Indonesia tuh. Akan ada konsep lain di dalam menempuh kemakmuran dan keadilan sosial. Jadi Pak Prabowo dalam 1 bulan ini mengevaluasi keadaan bangsa ini dan tiba pada kesimpulan bahwa banyak yang tidak tiba atau sebut aja hak-hak rakyat itu tidak terpenuhi.
kemiskinan ada di mana-mana, disparitas masih terjadi, sumber daya banyak yang kabur keluar tanpa melalui filter kemakmuran. Jadi kita mulai membaca semacam new kind of paradigm, cara berpikir baru yang hendak dipamerkan atau didiseminasi oleh Gerindra melalui beberapa petingginya. Demikian juga Pak Prabowo yang secara terang-terangan terus-menerus mengevaluasi keadaan dan menyimpulkan bahwa Indonesia harus berubah tuh, bahwa penderitaan rakyat harus diakhiri, tidak boleh ada satupun orang miskin di negeri ini. Kan itu penanda bahwa ada kemiskinan parah di negeri ini yang terjadi tentu di era sebelumnya, di era Pak Jokowi yang kita lihat Gini rasionya memburuk, daya beli nurun, kemampuan buruh buat bernegosiasi untuk hak dasarnya supaya dia masih bisa hidup secara subsistensi itu terhalang. Jadi kita lihat sebetulnya ada ideologi ekonomi baru yang hendak diucapkan oleh Pak Prabowo, dan itu pasti agak mengganggu deepening dari modal tuh. Kalau kita mulai bicara tentang pendalaman modal, artinya modal itu makin lama makin hendak mencengkram, dan itu yang kita sebut sebagai kondisi dari kapitalisme sebetulnya. Jadi kita akhirnya harus bicara tentang ideologi ekonomi itu. Apakah Indonesia akan didesain untuk berpacu berkompetisi secara kapitalistik, atau Indonesia memang hakikatnya adalah negara yang karakter ekonominya adalah sosialistis. Jadi itu konteksnya sebetulnya, konteks akademisnya tuh. Nanti kita lihat konteks politiknya. Dari kunjungan Mochtar Riyadi dan keluarganya ini tampak sekali ada kegelisahan ya, Bung Rocky, dari para Taipan ini karena adanya perubahan berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini bisa dengan sangat leluasa mereka kendalikan, dan pemerintah itu mengikuti kemauan mereka, apapun kemauan mereka. Omnibus Law itu adalah contoh nyata. Sementara Prabowo dalam 2 bulan pertama, bahkan kurang dari 2 bulan pertama, sudah lebih terlihat kebijakan yang pro buruh dengan menaikkan UMP. Menarik untuk melihat bahwa keluarga Lipo, satu keluarga bahkan itu, tiba di Solo. Secara politis kita tahu bahwa Pak Jokowi pernah dimanjakan oleh kekuatan modal oligarki untuk membackup perekonomian, tetapi gagal karena tidak bertumbuh ekonomi, bahkan terjadi disparitas. Dan sebaliknya Pak Jokowi pernah memanjakan satu grup termasuk Lipo untuk hal-hal yang bagi orang kok berlebihan ya pengistimewaannya tuh. Misalnya soal Meikarta itu udah jelas itu semacam promosi untuk kepentingan grup ini, dan masyarakat sipil bereaksi tuh. Tetapi kita lihat juga bahwa banyak hal yang gagal dari grup ini, dan kegagalan itu tentu karena lingkungan ekonomi dan dukungan sosial itu tidak terjadi kan. Kita mulai membaca bahwa ada tagih-menagih kira-kira setelah banyak hal berlalu lalu masuk di dalam era Pak Prabowo, dan sinyal-sinyal itu pasti dibaca oleh Pak Prabowo bahwa pasti ada investasi yang rugi, pasti ada investasi yang salah arah. Kapital itu selalu ingin ada pertumbuhan tuh, ada akumulasi itu. Untuk itu dia perlu backup kebijakan yang memuluskan atau memungkinkan kapital itu tumbuh secara alamiah. Tapi seringkali di Indonesia dia tidak tumbuh secara alamiah, dia di backup oleh kekuasaan tuh. Itu yang dalam teori disebut sebagai ersat kapitalisme. Jadi kapitalisme yang numpang, kapitalisme yang palsu, kapitalisme yang tidak datang karena growth mesinnya itu, mesin pertumbuhannya itu betul-betul endogen, betul-betul secara natural dia bertumbuh karena kompetisi bebas, betul-betul bertumbuh karena memanfaatkan regulasi yang anti persaingan usaha kan, itu sebetulnya. Tetapi di Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu itu hal yang semacam itu tidak pernah dipraktekkan dalam semua rezim atau dalam hampir semua rezim itu. Nah sekarang ada kesulitan. Bagaimana mungkin kapital yang ditanamkan, diinvestasikan itu tidak menghasilkan keuntungan atau labor value-nya itu tidak seperti yang diharapkan. Investasi terjadi tetapi banyak yang gagal batal karena soal-soal politik. Jadi dikirimlah sinyal pada Pak Prabowo bahwa ada hal yang harus diprotes oleh para pemodal ini,
Karena tadi sifat ersat kapitalisme justru menahan laju investasi, menahan laju pertumbuhan tuh. Dan kita tahu bahwa kalau kita belajar sedikit teori politik ekonomi, kapital itu kalau dia mengalami akumulasi, dia harus mencari cara untuk terus memperlebar proses-proses politik yang memungkinkan akumulasi itu berlanjut. Nah, proses politik yang hari-hari ini tadi saya terangkan bahwa kelihatannya hendak dihentikan oleh Pak Prabowo atas dasar kepentingan ekonomi rakyat. Dengan paradigma kebijakan Prabowo yang lebih pro distribusi kesejahteraan, gitu ya, kita bisa menyebutnya seperti itu karena pada rapat kabinet perdana kan dia menyebut soal amanah dari konstitusi yang mesejahterakan rakyat. Ini kan ya, jelas akan berbenturan dengan kepentingan para oligarki yang sangat rakus melakukan akumulasi kapital. Tetapi ini nggak mudah ya mempertemukan titik temu ini. Walaupun kita tahu pasti nggak mungkin para Taipan ini kemudian mengambil jalan keras gitu. Dan mereka ini kan biasanya kalau sangat sabar nih. Dia tahu ada siklus 5 tahunan dan orang juga banyak menduga-duga ini bagian dari semacam sinyal bahwa mereka ini ya sedang mempersiapkan Gibran untuk presiden berikutnya. Pada akhirnya kita mesti, atau paling nggak saya harus terangkan bahwa akan ada semacam ketegangan antara akumulasi dan tuntutan distribusi itu. Dan rejim Prabowo atau pemerintahan Pak Prabowo, kabinet Prabowo harusnya memahami itu. Sinyal Prabowo tentang kerakyatan terus-menerus. Sementara proses akumulasi kapital itu pasti akan mengalami gangguan berdasarkan prinsip distribusi first itu, bukan akumulasi first. Jadi keadilan sosial akan mendahului kepentingan korporasi, kira-kira begitu yang terjadi. Nah, ini sebetulnya betul-betul bagus karena Indonesia memang didesain untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam semua aspek kegiatan masyarakat dan kegiatan politik atau kegiatan ekonomi. Dan ini sebetulnya dua ciri dari politik kita tuh, yaitu menginginkan ada kemakmuran karena harus mendistribusikannya menurut perintah konstitusi, yaitu pelihara fakir miskin, artinya jangan ada ketegangan, kesenjangan tuh. Jadi kita cukup dengan sinyal itu mulai merumuskan bahwa Prabowo memang diam-diam atau secara implisit menginginkan ada pengendalian ulang terhadap aktivitas modal. Itu aja pesannya tuh. Dan sebaliknya modal ingin ada semacam kejelasan apakah investasi yang kita tanamkan secara masif di era Jokowi itu punya masa depan atau tidak. Jadi kira-kira itu pesan yang bisa kita tangkap dari pertemuan antara Lipo Group dan Pak Jokowi itu. Bahwa Pak Jokowi kemudian memposting itu ya tentu daripada bocor ke publik diam-diam, maka seolah-olah diberi kesan bahwa ya ini ada pertemuan antara ya dua keluarga mungkin, atau Pak Jokowi masih ingin memberi sinyal bahwa grip Jokowi terhadap oligarki masih ada, atau sebaliknya justru bahwa oligarki lagi nagih pada Jokowi tentang semua hal yang gagal karena perjanjian-perjanjian di balik layar itu akhirnya mulai terlihat tidak bisa diteruskan di era Pak Prabowo itu. Sementara Pak Jokowi punya agen, nah ya sebetulnya agen, yaitu Gibran di kabinet Pak Prabowo. Apakah juga pertemuan itu memberi sinyal bahwa pesan-pesan dari oligarki ini harus tiba pada Pak Prabowo melalui Jokowi yang akan dilanjutkan pesan itu pada agennya, pada anaknya yang adalah wakil presiden? Itu tanda tanya yang dengan mudah kita jawab.